Cara jitu memberantas politik uang di Indonesia. Saya yakin politik uang atau money politik sudah sangat sering kita dengar, terutama saat ada hajatan pemilu mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pilkada, bahkan sampai ke pemilihan kepala desa, pemilihan RW, dan pemilihan RT. Menurut saya, politik uang merupakan Menurut saya, politik uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang luar biasa. Karena akibatnya adalah hancurnya sebuah negara. Politik uang membuat sebuah negara menjadi negara gagal, menjadi negara bangkrut. Karena negara dikelola oleh orang-orang yang rakus, serakah, dan hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok atau partainya dengan menginjak-injak kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Politik uang membentuk pejabat negara tidak profesional, tidak taat aturan, bermental korup, dan senantiasa memangsa rakyat atau uang negara. Memberantas politik uang memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup reformasi sistemik, penegakan hukum tegas, dan perubahan budaya politik masyarakat. Berikut langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memberantas politik uang. Langkah konkret yang pertama yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas politik uang adalah dengan melakukan reformasi sistem pemilu, yaitu dengan cara wakil rakyat jangan diusung oleh partai politik. Wakil rakyat di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota jangan lagi diusung oleh partai politik, namun diusung oleh rakyat, seperti DPD RI. Saya melihat hulu dari semua permasalahan bangsa kita adalah pejabat eksekutif mulai dari presiden, gubernur, sampai bupati dan wali kota diusung oleh partai politik. Sementara legislatif yang tugasnya seharusnya mengawasi kinerja eksekutif juga diusung oleh partai politik. Sehingga kerap kali kita melihat legislatif tidak maksimal melakukan tugasnya selaku pengawas kinerja eksekutif. Fungsi pengawasan wakil rakyat sering tidak dipakai atau hanya sekedar formalitas saja apabila pejabat eksekutifnya merupakan rekan satu partai atau berasal dari partai satu koalisi. Contoh, wakil rakyat di DPR RI tidak berani mengkoreksi kinerja presiden apabila presidennya berasal dari partainya atau berasal dari partai koalisinya. Bahkan mereka cenderung menjadi juru bicara dari eksekutif yang harusnya diawasi oleh mereka. Begitu juga wakil rakyat di DPR RI tidak berani melakukan pengawasan secara ketat apabila menteri yang menjabat merupakan rekan satu partai, apalagi ketua umum partainya. Begitu juga di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Untuk pemikiran saya terkait reformasi sistem pemilu ini akan saya buatkan dalam sebuah video. Dan bagaimana efeknya terhadap politik uang, nanti kita akan bahas. Langkah konkret kedua dalam rangka memberantas politik uang adalah melakukan reformasi sistem pendanaan politik, yaitu dengan cara melakukan transparansi pendanaan kampanye, yaitu semua kandidat dan partai politik wajib melaporkan sumber dana kampanye secara real time melalui platform terbuka. Sumbangan dari korporasi atau individu wajib dibatasi untuk mencegah dominasi pemodal besar. Selanjutnya, dilakukan pembatasan penggunaan dana pribadi dengan cara membuat undang-undang yang tegas yang melarang kandidat menggunakan kekayaan pribadi secara berlebihan untuk kampanye, karena inilah yang akan berpotensi menjadikan seorang kandidat menjadi korup saat menjabat. Selanjutnya, anggaran negara untuk kampanye. Negara harus mengalokasikan dana publik yang adil untuk semua kandidat sesuai kriteria tertentu.
guna mengurangi ketergantungan kepada donatur. Karena ini juga berpotensi menjadikan seorang kandidat menjadi korup saat menjabat. Langkah konkret ketiga dalam rangka memberantas politik uang, yaitu dengan penguatan lembaga anti korupsi dan penegakan hukum. Yang pertama adalah menjamin independensi KPK atau lembaga sejenis. Pastikan lembaga anti korupsi bebas dari intervensi politik yang memiliki kewenangan menyelidik hingga ke tingkat tertinggi. Selanjutnya, yang kedua, dengan memberikan sanksi berat untuk pelaku, yaitu penjara, denda besar, dan larangan seumur hidup dari jabatan publik bagi politisi atau donatur yang terbukti melakukan politik uang. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada whistleblower dengan memberikan jaminan keamanan dan insentif bagi saksi atau pelapor yang mengungkap praktik politik uang. Langkah konkret keempat dalam rangka memberantas politik uang adalah dengan teknologi dan pengawasan pemilu. Pertama, dengan melakukan digitalisasi proses pemilu dengan cara menggunakan sistem e-voting atau platform digital untuk meminimalkan manipulasi suara dan transaksi uang di tingkat TPS, tempat pemungutan suara. Yang kedua, melakukan pengawasan partisipatif dengan cara melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu melalui aplikasi pelaporan dugaan politik uang. Contoh, Kawal Pemilu di Indonesia. Yang ketiga, melakukan audit dana kampanye dengan cara lembaga independen harus memverifikasi laporan keuangan kampanye dan menindak pelanggar para pelaku politik uang atau tim sukses dari kandidat yang melakukan politik uang. Langkah konkret kelima dalam rangka memberantas politik uang adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, negara wajib melakukan kampanye anti politik uang dengan cara mengedukasi masyarakat bahwa menerima uang atau bantuan material sebagai imbalan suara adalah bentuk korupsi dan merusak demokrasi. Yang kedua, negara wajib menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan dengan cara mengintegrasikan materi bahaya politik uang ke dalam kurikulum sekolah dan program komunitas. Dan yang ketiga, negara wajib menggalakkan gerakan sosial golput bermartabat dengan cara mendorong masyarakat menolak memilih kandidat yang terbukti membagikan uang atau janji material. Malah lebih baik golput daripada memilih kandidat yang terbukti membagikan uang atau janji material. Langkah konkret keenam dalam rangka memberantas politik uang adalah peran media dan jurnalisme investigatif. Yaitu yang pertama, ekspos politik uang. Ingat, no viral, no justice. Di sini media harus berperan aktif melaporkan kasus pembagian sembako, uang atau janji proyek ilegal selama kampanye. Yang kedua, media harus berkolaborasi dengan fact checkers dengan cara membongkar janji-janji kampanye palsu yang digunakan untuk membeli suara rakyat. Langkah konkret ketujuh dalam rangka memberantas politik uang adalah negara wajib mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan. Yang pertama, dengan cara memperkuat program sosial inklusif. Seperti pemerintah harus menjamin akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai bersyarat seperti PKH atau BLT, agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi oleh kandidat atau tim sukses kandidat. Yang kedua, dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi, seperti membangun lapangan kerja dan UMKM mandiri, sehingga masyarakat tidak tergantung pada belas kasihan politisi. Langkah konkret yang kedelapan dalam rangka memberantas politik uang adalah desentralisasi kekuasaan
Yang pertama, dengan cara memperkuat otonomi daerah, yaitu mengurangi konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat agar elit lokal tidak bisa mengontrol anggaran daerah untuk kepentingan politik uang. Yang kedua, dengan cara menciptakan pemilihan kepala daerah yang partisipatif, yaitu mendorong calon pemimpin yang mengutamakan program berbasis kebutuhan real, bukan bagi-bagi uang. Langkah konkret ke-9 dalam rangka memberantas politik uang adalah melibatkan peran internasional. Yang pertama, adanya tekanan global, seperti tekanan dari organisasi seperti Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, tekanan dari Transparency International, atau tekanan dari IMF yang dapat memberikan sanksi atau naming and shaming terhadap negara yang membiarkan politik uang. Yang kedua, adanya pendanaan untuk reformasi, yaitu negara donor bisa mengalokasikan dana khusus untuk penguatan sistem pemilu dan memberantas korupsi. Contoh negara yang berhasil mengurangi politik uang adalah, yang pertama adalah negara Swedia. Negara Swedia berhasil mengurangi politik uang dengan cara melakukan transparansi pendanaan politik dan menggalakkan budaya masyarakat yang menolak praktik suap. Yang kedua adalah negara Botswana. Negara Botswana berhasil mengurangi politik uang dengan cara memperkuat lembaga anti korupsi yang independen dan memberikan sanksi hukum berat bagi pelaku politik uang. Negara ketiga yang berhasil mengurangi politik uang adalah negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan berhasil mengurangi politik uang dengan cara memanfaatkan teknologi, pemilu canggih, dan hukuman penjara yang berat untuk politisi yang terbukti korupsi. Tantangan yang harus diantisipasi dalam memberantas politik uang. Tantangan pertama adalah budaya transaksional. Di banyak daerah, politik uang sudah dianggap biasa atau tradisi. Indonesia wajib bisa menghapus sesegera mungkin budaya transaksional tersebut dengan cara memberikan hukuman berat bagi pelaku politik uang atau bagi yang membiarkan politik uang terjadi. Tantangan kedua adalah adanya resistensi elit. Politisi yang diuntungkan akan berusaha menghalangi reformasi. Hal ini harus diantisipasi oleh negara dengan cara menghukum berat para politisi atau para tim sukses politisi yang melakukan politik uang di masyarakat. Tantangan ketiga adalah adanya pendanaan gelap. Uang bisa dialirkan melalui jalur tidak resmi, seperti dana hitam, cryptocurrency. Hal ini harus diantisipasi dengan cara negara wajib mengawasi secara ketat uang yang dialurkan melalui jalur tidak resmi. Tantangan keempat dalam rangka pemberantasan politik uang adalah penegakan hukum yang lemah. Banyaknya oknum penegak hukum yang terlibat menjadi backing pelindung bagi pelaku politik uang, sehingga upaya penegakan hukum sering tidak maksimal dan tumpul terhadap pelaku politik uang. Negara wajib melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang independen, profesional, transparansi, dan berkeadilan, serta menghukum berat oknum penegak hukum yang terlibat atau yang menjadi backing atau yang lalai mengawasi terjadinya politik uang tersebut. Kunci utama pemberantasan politik uang adalah adanya sinergi antara hukum, teknologi, dan masyarakat. Politik uang hanya bisa diberantas jika ada komitmen kolektif dari. Yang pertama, politik uang hanya bisa diberantas jika ada komitmen dari negara untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih kepada pelaku politik uang. Yang kedua, politik uang hanya bisa diberantas jika ada komitmen dari masyarakat untuk menolak menjadi bagian dari rantai suap politik uang. Dan yang ketiga, politik uang hanya bisa diberantas jika ada komitmen dari media atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, menjadi pengawas yang kritis terhadap praktik politik uang. Untuk melakukan pemberantasan terhadap politik uang di Indonesia,
Negara harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, kepemimpinan yang profesional. Ingat, politik uang bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga memperpanjang kemiskinan dan ketimpangan. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa suara rakyat bukanlah barang dagangan. Saya, Kapten Indonesia Oktoberandi SH, advokat dan konsultan hukum, politisi Sabta Marga, penyambung lidah rakyat. Salam Indonesia Jaya.